Oke, kita lanjut ke soal nomor 41. Diketahui bahwa muatan 1930 kolom secara seri dialirkan ke dalam larutan AuCl3, ZnO3 dua kali, AlCl3, AgNO3. Jika diketahui AR, AU dan masing-masing, maka pernyataan berikut mana yang benar? Oke, berarti ini ada hubungannya dengan elektrolisis. Nah, berhubung tidak dikasih tahu elektrodanya apa, berarti di sini lebih fokus ke katodanya ya. Karena di bagian katoda itu tidak membutuhkan jenis elektrodanya apa. Lebih fokus ke jenis kationnya apa. Ya udah. Berarti di sini AuCl3-nya kita uraikan dulu, ya kan? Nah, tapi be careful ya. Larutan ya, bukan lelehan. Oke. Untuk ini berarti AU3 plus tambah 3Cl min. Oke. Dan ternyata terbentuklah ion AU3 plus atau kation AU3 plus, di mana ini bukan termasuk yang bukan reaktif ya. Maksudnya logam selain logam reaktif lah. Berarti ini akan mengalami reduksi ya, mengalami reduksi menjadi padatan AU gitu. Karena untuk reaksi di katoda itu kalian untuk elektrolisis kalian tinggal bisa buka lagi ya catatannya ya. Maka untuk reaksi di sini katodanya di mana katoda itu mengalami proses reduksi ya. Oke, mengalami reduksi. Reduksinya dari apa? Dari A3 plus menjadi yang namanya AU ya, sorry, AU3 plus menjadi logam AU alias ini dipadatan gitu ya. Nah, ditambah supaya netral maka di sini plus 3, maka kita harus tambahkan 3 elektron. Oke, itu untuk yang pertama. Berarti AU-nya nanti bisa kita hitung. Nah, sekarang ada ZnNO3 dua kali. Oke, berarti ini akan terurai menjadi yang namanya Zn2 plus ditambah 2NO3 min. Berhubung Zn merupakan logam yang kurang reaktif di luar dari golongan. Intinya logam reaktif itu 1A, 2A, aluminium sama Mn ya. Selain dari itu udah fix itu termasuk termasuk logam lain lah atau logam yang kurang reaktif. Ini di kation terjadi reduksi. Reduksinya apa? Zn2 plus tambah 2 elektron menjadi Zn. Berarti di sini membentuk padatan, so bakal ada hasilnya. Berarti A sama B ini bakal bisa kita hitung untuk hasil gramnya berapa. Nah, sekarang untuk AlCl3 terurai menjadi Al3 plus ditambah 3 elektron. Nah, di sini kita tahu bahwa Al3 plus itu termasuk kation yang reaktif. Sehingga yang bukan tereduksi adalah bukan si kationnya itu sendiri, tapi yang terjadi reduksi adalah reduksi air ya. Dengan reaksi 2H2O ditambah dengan 2 elektron ya menjadi H2 ditambah 2OH min. Nah, di sini nggak ada Al sama sekali kan, nggak ada padatan Al. So Al nanti kita nggak usah hitung ya. Oke, jadi Al-nya kita nggak usah hitung berapa sih zat yang terbentuk, nggak usah. Nah, yang D dihasilkan Ag ya, untuk Ag-nya AgNO3. Berarti akan terurai menjadi Ag plus tambah NO3 min. Nah, untuk daftar-daftar yang plus sama yang min ini kalian bisa lihat di daftar kation ya, daftar kation anion. Nah, untuk AgNO3 ternyata terbentuklah logam yang di luar 1A, 2A, Al, dan Mn. Maka di katoda atau terjadi reduksi apa? Reduksi si logamnya itu sendiri. Ag plus ditambah elektron, 1 elektron aja menjadi Ag. Ya udah, berarti yang ini bisa kita hitung. Tidak dihasilkan endapan logam, salah ya. Dihasilkan endapan logam antara Ag, Zn, dan AU. Nah, sekarang dari sini nih katanya ada untuk elektron ini ya, itu adalah mol elektron ya yang kita cari. Karena berhubungan, kita tahu bahwa untuk mencari massa ini pasti kita hubungkan dengan rumus yang namanya N sama dengan G per AR.
Tapi permasalahannya adalah molnya aja nggak tahu. Nah, di sini cari molnya itu cuma satu cluenya, adalah ini. Mol farad namanya, ya, atau mol elektron. Ya, jadi rumus mol elektron itu sama dengan atau sama dengan F ya, sama dengan Q per 96.500. Berarti sama dengan 1930 dibagi 96.500. Nah, hasilnya berapa tuh? 0,02 farad ya. Oke, coba saya cek lagi takut saya tadi salah hitung ya. Bagi 96 gopek. Ya, 0,02 farad. Berarti atau 0,02 mol elektron. So yang di sini yang kita tulis di sini berarti ini 0,02 mol gitu ya. Atau di sini lah. Ini 0,02 mol. Kita biru tua lah ya. 0,02 mol. Terus ini juga 0,02 mol. Ini pun juga sama 0,02 mol. Nah, berdasarkan perbandingan koefisien, kalau di sini molnya elektronnya satu koefisiennya 1, di sini 1, berarti ini 0,02 mol. So di sini yang di atas dulu ya. Ini 0,02 mol 2. Kalau 1 berarti setengahnya 0,01 mol. Ini 0,02 itu 3. Berarti di sini 0,02 per 3 mol. Ya udah, berarti di sini kita tinggal cari. Berarti untuk yang di sini berarti N sama dengan G per AR, atau kita tulis dulu ya untuk AU-nya ya. Untuk AU berarti N sama dengan G per AR. N-nya adalah 0,02 per 3 sama dengan G per AR-nya AU itu adalah 197. Berarti G-nya sama dengan 0,02 dikali 197 per 3. Berarti dari sini kita dapatkan info bahwa G-nya adalah 197 dikalikan 0,02 dibagi dengan 3. Jawabannya adalah 1,31. 1,31 gram. Nah, ternyata salah ya. Jawabannya sih 2,63 alias kurang lebih 2 kali lipatnya lah dari ini. Nah, kemudian untuk Zn. N sama dengan G per AR. N-nya itu adalah 0,01. G per AR-nya adalah Zn 65. Berarti di sini G-nya sama dengan 0,01 kali 65. Berarti dapat dikatakan bahwa G-nya itu 0,01 kali 65. Berapa tuh? 0,65 gram. Ternyata di sini 2 kali lipatnya, salah lagi. Ya udah, sisa yang benar pasti jawabannya adalah yang D. Tapi kita buktikan juga ya. Mungkin tipe-tipe gitu kan, tipe. Oke, N sama dengan G per AR. Berarti sini kurang. N sama dengan G per AR. N-nya itu berapa? 0,02 mol. Sama dengan G per AR-nya si AG itu 108. Berarti G-nya sama dengan 0,02 kali 108. Berarti G-nya sama dengan berapa tuh? 108 dikali 2 aja udah 216. Berarti 2,16 gram. Nah, ternyata betul ya. Ya udah, berarti nomor 41 ada jawabannya adalah yang D. Oke. Jadi diingat itu ya, kalau ada hubungan sama kayak gini nih pasti dikaitkan dengan elektrolisis. Nah, dan kalian jangan lupa reaksi elektrolisisnya ya. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 42. Nah, oke. Kita lanjut ke soal nomor 42 ya. Di antara senyawa berikut yang memiliki unsur Br dengan Bilox terendah. Oke, Bilox ya, bicara dengan Bilox. Di sini berarti kita harus cek satu-satu. Untuk yang A atau untuk yang KBr. Oke. Di sini karena berhubung K itu adalah logam dan Br itu adalah non logam. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau untuk yang logam sama non logam ini kalian bisa pecah menjadi kation dan anion. Ya, kalau ada ya. Oke. Tapi
KBr itu kalau kita uraikan menjadi K plus tambah BR min. Nah, jadinya berarti jelas banget ternyata Biloxnya di sini min 1. Ya udah, BR-nya di sini min 1 ya. Nah, atau dapat min 1 dapat dari mana? Nah, K itu udah pasti karena berhubung golongan 1A, maka Biloxnya plus 1. Nah, ingat karena ini senyawa, maka Biloxnya kalau dijumlahin harus sama dengan 0. 1 ditambah berapa supaya hasilnya 0? Ya ditambah min 1. 1 kurang 1, 0. Maka BR-nya adalah min 1 untuk yang A. Yang kedua, HBRO. Nah, untuk H juga sama. Untuk H hati-hati. Karena untuk H itu tergantung temennya logam apa non-logam. Kalau temennya non-logam, dia akan menjadi plus 1. Tapi kalau ketemu sama logam, dia min 1. Diingat-ingat. Oke, berarti di sini hanya itu adalah plus 1. Dan O-nya itu pasti min 2. Harus sama dengan 0. 1 ditambah berapa? Dikurang 2 hasilnya 0. Ya harus ditambah 1. Berarti untuk yang B, BR-nya plus 1. Oke, berarti kemungkinan besar B nggak mungkin jawabannya ya. Karena udah jelas plus 1 sama min 1 gedean plus 1. Nah, kemudian untuk NaBrO2. Nah, ini kita pakai Bilox kayak biasa ya. Nggak usah pakai kation anion kayak gini, nggak usah, biarkan. Nah, kalau untuk kation sama anion itu kalau emang udah jadi satu gugus fungsi kayak misalnya KNO3. Nah, buat nyari NO3-nya itu nggak usah rinci banget, nggak apa-apa. Pakai NO3 min juga boleh. Oke, kita tahu bahwa Na itu pasti karena golongan 1A jadi plus 1. Ini satunya min 2 jadinya min 4. Harus sama dengan 0. Berarti 1 ditambah berapa dikurang 4 hasilnya 0? Plus 3. Salah lagi pasti. Orang plus 1 aja udah nggak bisa, apalagi plus 3 kan? Nah, kemudian HBRO3 ya, HBRO3. Nah, hanya itu karena berhubung ketemu sama non-logam, maka hitung plus 1. Ini O itu satunya min 2, karena 3 jadi min 6, sama dengan 0. Berarti BR-nya plus 5. Salah lagi. Nah, KBRO4, ini kemungkinan besar nggak mungkin ya, karena udah kelihatan dari di sini kan K-nya plus 1 dan O-nya itu min 2, jadinya min 8 sama dengan 0. Berarti BR-nya itu jadi plus 7. So, nggak mungkin. Yaudah, berarti yang paling kecil adalah yang KBR dengan Bilox BR sebesar min 1. Gitu ya. Jadi, kalian harus hati-hati dalam penentuan Bilox karena ada unsur-unsur khusus kalau diketemuin, itu Biloxnya bisa berubah. Ya. Tapi ada juga yang benar-benar pasti, contoh kayak K, itu pasti plus 1, karena golongan 1A. Na juga sama. Tuh. Kalau H jangan ya, karena H itu termasuk unsur non-logam. Terus tergantung ketemunya siapa. Kayak misalnya ketemu sama logam, maka hanya jadi minus 1, bukan plus 1 lagi. Gitu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 43. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 43. Pada isotop unsur 2963 Cu ya. Jadi ada 29 jadi 29 jadi 25. 29 63 Cu alias tembaga ya. Dengan 37 Rb85. Yang ditanyakan adalah jumlah proton dan neutron dari kedua unsur tersebut adalah apa? Oke, ini easy ya. Tinggal nentuin jumlah proton, elektron, dan neutron. Oke, berhubung ini adalah senyawa netral, so kalau netral itu yang pasti yang pasti tetap itu adalah proton. Nah, ini untuk yang di kiri protonnya itu jumlahnya setara dengan nomor atom ya. Yaitu adalah 29, ini 37. Nah, karena berhubung merupakan unsur netral, maka kita bisa bilang ini elektronnya juga 29 ya. Karena jumlah elektron ini nggak selalu serta-merta sama proton sama. Cuman kalau netral aja kalau sama. Kayak gitu. Jadi misalnya contoh Na11 plus, maka ditanya jumlah protonnya berapa, ya tetap 11.
Tapi elektronnya karena dari 11 nih melepas 1 jadinya 10. Gitu ya. Oke, next kita lanjut untuk jumlah neutronnya. Nah, kalau neutronnya itu paling gampang adalah tinggal lihat beda di atas dengan beda di bawah berapa. Jadi neutronnya ini kita bisa 63 dikurang 29. Berarti N-nya sama dengan berapa tuh? 34 ya. Yang ini N-nya 85 dikurang 37, berarti N-nya sama dengan 48. So, di sini jawabannya 29 sama 34. Kemudian ini jawabannya 37,48. Jawabannya mana? Ya, jawabannya yang D ya, jelas banget. Oke, jadi nomor 43 jawabannya adalah yang D. Jadi gitu. Untuk proton maupun mau ion positif mau ion negatif itu tetap sama. Neutron pun juga begitu. Cuman yang membedakan adalah jumlah elektron, ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 44. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 44. Unsur yang dapat membentuk oksida logam yang lebih bersifat ionik adalah apa? Oke, tinggal kita garis bawah ionik. Nah, berarti di sini kita ada hubungannya dengan ikatan ion ya. Definisi ikatan ion itu apa? Yang paling gampang adalah logam ditambah non-logam. Jadi gitu ya. Logam ditambah non-logam. Dan kita tahu bahwa kalau misalnya nih, kalau kalian bisa hafal nih ya, apalagi kalau biasa sering lihat tabel periodik nih, pasti kalian tahu nih, boron itu merupakan ini non-logam ya, merupakan non-logam. Nah, ketika kalau ini membentuk B sama O oksigen atau membentuk oksida logam ya, oksida logam itu adalah ada oksigennya. Jadi di sini udah jelas banget non-logamnya berasal dari O2. Ya, tinggal ditambah nih, cari logamnya nih apa gitu. Atau O2- lah ya. Kita bisa bilang O2- tinggal ditambah dengan apa nih? Depannya logam. Nah, berhubung A itu non-logam berarti nggak mungkin. C, karbon. Apalagi silikon itu termasuk unsur antara logam dan non-logam, kita anggap non-logam. P, apalagi fosfor itu non-logam ya. Nah, sedangkan Al adalah logam. Jadi jawabannya fix yang D. Easy ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk membentuk suatu senyawa yang bersifat lebih ionik, itu adalah berarti harus logam dan non-logam. Sedangkan kalau kayak silikon itu termasuk metaloid atau dibilang semi logam. Berarti kalau semi logam ya berarti bukan termasuk logam gitu. Oke, kalau disuruh membentuk oksida logamnya apa? Maka di sini jadinya Al itu adalah membentuk 3+. Ya, yang kita pakai adalah Al3+ ya. Nah, sehingga membentuknya gimana? Karena berhubung nggak setara untuk jumlah ionnya, Al-nya di sini 3+, di sini 2-, berarti sama-sama bisa jadi 6 ya. So, ini kita kali 2, ini kita kali 3. Nah, sehingga membentuknya adalah Al2O3. Gitu. Jadi, oksida logam yang dibuat adalah Al2O3 atau dengan nama aluminium oksida. Ingat ya, untuk tata nama senyawa ion itu, ini aluminiumnya. Nah, benar ya, untuk aluminiumnya adalah aluminium oksida. Karena be careful, untuk logam dan non-logam ikatan ion tuh kalau nama nggak ada yang namanya pakai mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nana, deka gitu ya, nggak ada. Melainkan menggunakan langsung nama polosnya unsurnya apa, tapi belakangnya, untuk yang belakangnya namanya ida untuk non-logamnya. Nah, untuk kation yang punya bilox atau punya kation jenisnya lebih dari 1, itu biasanya ditulis ada angkanya. Kayak mungkin tembaga 2 atau tembaga 1 dan segala macamnya. Kalian bisa lihat di daftar kation dan anion ya. Oke, next kita lanjut ke nomor 45. Oke, ini nomor 45-nya. Analisis terhadap 60 gram suatu mineral magnesium diperoleh
ada dari 60 gram magnesium itu terdiri dari, jadi mineral ya. Nah, memang mineral itu nggak semua persen, nggak semuanya murni menjadi suatu mineral, karena biasanya ada pengotornya juga. Jadi mineral magnesium itu katanya ada 12,155 gram untuk magnesiumnya, kemudian ada 15,485 gram untuk fosfor. Nah, kemudian 28 gram itu adalah oksigen, ya, unsur oksigen, dan sisanya pengotor. Kalau kita hitung berapa tuh? Coba 12,155 tambah 15,485 tambah 28 dikurangi 60. Jawabannya adalah 4,36. Nah, 4,36 gramnya adalah pengotor. Tapi sebenarnya apakah perlu dicari? Nggak usah, ya, iseng aja, nggak apa-apa. Jadi kurang lebih strukturnya kurang lebih seperti ini isinya si mineralnya, mineral magnesium. Nah, berarti ada Mg, ada P, ada O. Ya udah, jawabannya pas nih, ada Mg, ada P, ada O ya. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa sebenarnya kan ini ditanya adalah rumus empiris, RE ya, rumus empiris. Ditanya ketika ini kan jadinya Mgx Py OZ itu akan terurai menjadi XMG ditambah Y-nya P berapa dan ZO-nya A dengan jumlah jumlah O sebesar Z. Nah, berarti di sini tinggal gampang. Kita cari molnya saja. Untuk Mg dulu. N sama dengan G per AR. 12,155 dibagi dengan AR-nya. Mg adalah 24,31 ya. Berarti 12,155 dibagi 24,31 berapa? Sekitar, ini udah jelas banget ya, sekitar 1/2 lah. Nah, sekitar 1/2 atau berarti 0,5 mol. Kemudian untuk P, N sama dengan G per AR. G-nya, P-nya adalah 15,485 dan AR untuk P-nya adalah 30,97. Nah, ini kurang lebih berapa ini? 15,30. Ya, kurang lebih sekitar 1/2 juga ya. 15,485 ini kalau dibagi 30,97 ternyata emang pas benar-benar setengah ya ternyata. Tapi kalau misalnya untuk perhitungan seperti ini bolehlah pakai perkiraan ya. Oke. Kemudian untuk oksigen, N sama dengan G per AR. G-nya adalah 28 dan AR-nya adalah 16. Nah, berapa nih? 28 bagi 16 adalah 1,75 ya. 1,75 mol. Atau ya nanti ini kalau kita sederhanain dulu jadinya 7/4 ya. Sama dengan 1,75 mol. Ya udah, berarti di sini kita tulis ini setengah ya. Nah, jadi kurang lebih ini adalah setengah. Berarti kemudian P-nya itu adalah setengah juga dan ini adalah 7/4. Kita kalikan dengan yang namanya 4. Akan menjadi koefisiennya ya. Karena bentuknya bentuk harus paling sederhana nih. X, Y, sama Z di sini adalah bentuk paling sederhana. 1 ya. 2 banding 2 banding 7. Berarti di sini 2, 2, 7. Berarti jawaban yang terbentuk adalah Mg2 ya, Mg2 P2O7 itu adalah rumus empirisnya. Kalau rumus molekul ya tinggal sesuaikan dengan jumlah MR-nya, biasanya pasti dikasih tahu untuk rumus molekul. Oke, jadi untuk soal nomor 45 jawabannya adalah yang E ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 46, tapi sebelum lanjut jangan lupa kalau misalnya untuk mencari rumus empiris itu tinggal kita gunakan perbandingan mol ya intinya. Ya. Oke,
Next kita lanjut ke soal nomor 46.